Bro, nih jadi mau tanya nih, ini sebenarnya mekanisme kerjanya gimana ya? Bro, ini jadi gimana nih mekanismenya? Paling enggak apa dulu sih partnya tuh apa aja ya partnya nih? Maksudnya mau lebih ke pengoperasiannya atau Partnya dulu nih. Lu di alat ini lu ada apa aja nih di sini? Oke. Partnya. Kalau di mesin ini, ini yang paling jantung utamanya nih, penggeraknya nih. Apa tuh? Ada dinamo listrik. Dinamo listrik Ini ya? dinamo listrik. Oke. Ini dinamo listrik dikonter sama pompa. Ini pompanya gear pump. Pompanya gear pump. Gear pump namanya, Oke. gear pump. Terus dikopel, itu ada kopelnya. Terus ada hose-hose-nya. Di sini yang buat mengendalikannya, buat dia naik dan turunnya si hidroliknya nanti. Oh, itu tuasnya ya? Tuasnya. Oke. Itu tombol on off-nya Ini ya? untuk tombol kelistrikannya. Oke. Kelistrikannya. Iya. Oh, oke. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang ini mesin press ya? Mesin press. betul. Mesin press ya? Iya. Kekuatannya ada requirement untuk mesinnya sendiri harus berapa apa gitu? Kalau ini itu kapasitasnya kalau dihitung itu dapat pressure-nya itu 20 ton. Oh, 20 ton. 20 ton. Oke, berarti dia tidak bisa lebih dari 20 ton. Bisa, tapi memang disettingnya di 20 ton. Oke, 20 ton itu cukup ya untuk ngepres Kardus. material-material yang kita mau kardus ya, Kardus. spesialisasinya kardus ya. Gitu. Nah, terus ini mekanismenya ini fungsinya apa nih? Ini pintu ini gimana nih maksudnya? Nah, kalau ini sebetulnya kalau pas lagi ngepres ini memang harus keadaan tertutup. Oke. Dan ini sudah dipastikan nih SOP-nya nih sebelum kita mengoperasikan kelistrikan ini. Oke. Dia jalan, Ya. ini harus dicek dulu semuanya nih dalam keadaan terkunci. Oke, ini kekunci ya? Semua terkunci. Oh, ini Karena- kekunci semua ya? Karena Oke. kalau ini nggak terkunci, ketika lagi ada barang di press turun, ini pintu ini kita ngopret di sini. Oh, ngopret akan- di sini. Dia akan kebuka, kena membahayakan kita gitu kan. Oh. Dari sisi safety-nya kurang. Oke. Nah ini juga ada ininya nih. Sensor. Ada fungsinya nih. Oh, oke. Kenapa saya taruh di sini? Oke. Ini dari desainnya. Oke. Kenapa di sebelah kanan gitu ya? Kenapa di sebelah kanan? Oke. Karena ini safety-nya di sini. Jadi Oh. bukan di sini. Kalau di sini, ketika ini dia nggak terkunci, Iya. dia terbuka, Iya. si operator ini nggak aman nih dari Nggak sisi aman. safety. Oh, Makanya oke. taruhnya di pinggir di sebelah Jadi kanan. ngoperasi ini posisinya persis Sebelah kayak waktu lo berdiri ya, Bro ya? Betul. Oke. Di sebelah kanan. Ini Oke. fungsinya, ini ada fungsinya. Oke. Gitu. Oke. Jadi kalau sebelum kita mau isi barang, Ya. saat mulai mau pengepresan, Ya. semua dikunci, Ya. dalam keadaan terkunci semua, Ya. dipastikan semuanya dalam keadaan baik, dari mulai hose-nya terpasang semua, Oke. kelistrikannya normal, Ya. kita coba nyalakan kelistrikannya, Ini nanti si material tuh masuk ke sini ya? masuk sini betul. Material yang mau dipres masuknya dari sini. Ini fungsinya ngebuka bukan pada saat loading in, bukan? Bukan. Sudah Ketika loading out, unloading. Oke. Ketika Oke. unloading. Oke. Karena ketika unloading semuanya harus terbuka. Oh, pintu semua sisi ini, harus terbuka. Ini bisa terbuka semua Terbuka ya? semua. Coba bro, bisa kita buka bro. Ini satu pintu. Ini dua Ini dua. Ini yang ngeling dengan pintu samping kanan. Oke. Kalau kita lihat ke arah Oh, sini kalau ya, ini dibuka berarti pintu kanan bisa dibuka. terbuka. Oke. Terus kalau kita buka yang ke belakang, coba bro, gimana bro? Oh sama ya, ininya juga sama ya. kalau yang belakang kita buka sisi yang atas, Oke. kita buka sisi bawahnya. Oke. Yang sisi kanannya ini yang ngeling sama pintu itu terbuka. Oh. Kenapa harus ada empat-empatnya terbuka bro? Harus bisa terbuka empat-empatnya? Karena ini buat memudahkan saat dia moving. Oke. Ketika selesai Unloading ya? Unloading ya. Oh, begitu unloading. Jadi bisa ke segala sisi lah ya. Iya, buat Oke. menentukan dia pas barang itu mau ditaruh di stockpile-nya di mana gitu Oke. kan. Dia nanti keluarnya bisa ke belakang atau ke depan. Oh, oke. Terus ini kan ya, kenapa dibuat ada garis-garis begini ya, Bro? Kotak-kotak begitu ya? Kalau ini dari hasil presan bal-balannya itu dia ada ikatan tali, dibantu sama ikatan tali. Oh, gitu. Oke. Jadi ini jalur
Ini jalur buat ngisi tali saat pengikatan nanti pas sudah selesai pengepresan. Oke. Mungkin ada contohnya Bro yang udah diikat? Nah, ini ada tali-talinya, ada 4 sisi. Oh, jadi nanti si tali itu masuk di sela-sela yang kotak-kotak itu Iya, tadi ya. betul. Jadi ini hasil press-pressannya ya. Ini. Hasilnya seperti ini. Iya. Oke, kita balik lagi Bro ke itu Bro. Oke. Nah, ini kita mau operasikan nih ceritanya nih. Kita mau ngoperasikan gimana nih Bro? Berarti kita harus tutup lagi semua ya? Ya, kita harus tutup dulu semua. Oke. Yang paling utama ini sisi kiri kanannya dulu, baru kita sisi yang belakang. Yang sini belakang. Yang belakang ini harus dipastikan dalam keadaan terkunci semua. Oke. Kalau yang namanya mesin kayak gini mah kita nggak perlu takut Banting-banting. banting dulu dipastikan gitu kan. Bahwa ini kuat, Kunci ini aman, kuat. betul. Oke. Nah, untuk yang sisi yang depannya juga sama. Sama. Yang bawah dulu ya? Bawa dulu. Bawah dulu. Semua dalam keadaan terkunci. Oke. Ini baru yang atas. Siap. Aman. Berarti sudah tertutup semua. Sekarang kita mau ceritanya sudah di loading, materialnya sudah di loading, yang mau di press, and then gimana? Contohnya gini deh, Ya. kita masukin barang ya. Boleh? Oh, Kita oke. lihat apa. Keren. Contohnya, Siap. ini kardus yang rencananya mau kita pakai untuk press ya. Oh, oke. Kita taruh di bawah. Oh, naruhnya gitu aja ya? Iya. Ini Nah, boleh coba kita lihat ya. buka lagi ya, Boleh. biar kelihatan ya. Buat kelihatan ya? Iya. Ya, betul. Ini kita posisikan posisi paling bawah ya, karena buat alasnya dulu ya. Ya. Karena kebetulan bahannya nggak Lagi? mencukupi, Ya. jadi ya kita ini dulu ya. Ini simulasi ya? Simulasi aja. Kurang lebih seperti ini. Oke. Terus Nanti kita tutup Tutup. pintunya. Ini dalam keadaan rapat. Oke. Oke. Nanti itu diisi dengan kardus sampai penuh sampai batas sini. Oh, sampai full di sini Sampai ya? full. Oh, oke. Kalau Tapi dia dia nggak sudah- jatuh-jatuh ke sini ya? Nggak ya? Oke. Siap. Nanti kalau dia sudah penuh Siap. sampai full sini baru kita nyalakan. Oke. Nah, Betul. Ini Dia kita- mengoperasikannya harus di sebelah kanan ya, Bro? betul. Operator ya, Bro, Jadi ya? nggak boleh ada di tengah di sini depan. ya. Iya, oke. Jadi kita nyalakan ini, tombol on off-nya Siap. kita hidupkan. Kita pastikan dulu putaran arah mesinnya sudah benar atau belum. Oh, dari mana memastikannya, Bro? Ada tanda panah kuning kan? Oke. Nah, Dilihat kalau- dari sebelah sini ya? Iya, dilihat dari sebelah sini. Dia Ada rantainya itu. kalau sudah putarannya sesuai dengan arah panah, Ya. berarti mesin Coba, sini Bro. sudah normal. Coba dinyalain ini udah. Ini kita lihat Oh, udah benar ya? putarannya sudah sesuai, berarti sudah siap kita operasikan. Oke, ke arah depan ya. Iya. Oke. Oke, kita simulasikan ya. Siap. Kita jalanin. Kita siapin dulu, kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 5 menitan lah. Biar 5 dia menit? olinya Oh. sirkulasi dulu. Kayak mobil dipanasin ya, Bro? Betul. Oh, oke, kayak mobil dipanasin. Dulu. Siap. Simulasi. Siap. Nanti setelah 5 menit, kan orang itu juga sambil ngisi barang tuh, sambil ngisi dia panas dulu 5 menit, isi barang, baru kita press. Oh, jadi pada saat kita loading barang yang mau di press, mesin sudah dinyalakan untuk biar panas olinya. Oke. Nah, ketika kita sudah di 5 menit dan barang sudah siap di press, kita ke tuas, pengaturan tuasnya untuk naik turun. Oke. Kita tekan ke bawah. Dia akan naik, dia akan turun. Dia akan mengepres ke bawah. Press. Jadi kalau ini ada material dia akan ke bawah ya. Dia akan turun ke bawah. 20 ton ya, Bro? 20 ton ya.
Kita coba netralkan dulu karena kita mau lihat posisi sepatunya ada di bawah. Kita buka. Oh, Kita boleh lihat. ya? Boleh ya? Itu posisi netral ya? Ya, posisi netral dipastikan ya. Oke, posisi netral. Kita lihat. Jadi posisi sepatu itu nanti dia akan turun ke bawah sampai titik paling bawah segini. Oh, Ini sudah paling bawah. Sudah paling bawah. Oke. Ini udah paling bawah. Jadi kalau dia nanti ngisi barang makin penuh, sepatu ini akan berhenti di sesuai dengan tekanan yang dia maksimal. ya, tekanan 20 ton itu tadi. Oke. Ini karena materialnya nggak penuh, jadi dia titik maksimum ke bawahnya di sini. Betul. Oke. Nah, ini ceritanya udah nih bro. Udah, kita tutup lagi ya. Oke. Ya, kita coba naikkan lagi ya. Ya. Ini ceritanya sudah selesai ngepres ya? Sudah selesai. Biasanya sih dia sampai dapat hasil yang diinginkan kan kurang lebih kalau kardus 250 kilo lah satu bal ya hasilnya. Itu kurang lebih nanti Berapa kali tekanan? kalau berapa kali tekan itu tergantung si orang yang masukin ya. Kadang belum penuh aja udah dipres lagi ke bawah gitu. Kalau kita kan normalnya cara SOP-nya tuh sampai benar-benar batas paling atas sudah nggak bisa ngisi kardus lagi, baru mulai ngepres lagi gitu kan. Oke. Nah, tapi ada yang belum sampai titik atas, baru sampai sini dia udah mau mulai ngepres lagi gitu. Dia tapi siapin barangnya lagi. Oh, bisa ya? Ya. Masih bisa ya? Bisa. Cuma kalau dia bisa dapat 250 itu kurang lebih sekitar tinggi 90 cm lah. 90 cm sampai sini. 90 cm ya? Sampai sini. Oke. Itu Ini kurang minimalnya? Atau Ini hasil minimal. akhirnya segini? Ini minimal. Oh, minimalnya kan? Sebetulnya masih bisa sih, cuman sayang kalau di bawah. Iya, betul. Nggak maksimal Iya, betul. hasilnya gitu. Dia rata-rata minimal dia angka 250 kilo itu ya kurang lebih 250 kilo segini, nggak boleh di sini? boleh. Boleh, tetap masih bisa ya? Nah, tapi beratnya jadi nambah kan. Jadi nambah. Oke. Gitu. Nah, tadi kalau di waktu kita bicara tadi ada beberapa yang tidak ada di produk lain tapi ada di produk saya. Yang Ya. tadi saya bilang itu dapurnya di sini gitu. Ya, ya. Rahasianya tuh ada di sini. Enggak di semua. Nah, kita coba matikan ya mesin ya. Enggak di semua mesin itu ada untuk stopper dia naik turunnya si hidrolik. Ini pengaman. Ini pengaman tekanan. Jadi dia untuk fungsinya untuk ngerilis tekanan. Jadi ketika dia mentok ke atas, itu nggak akan menghancurkan si hidrolik. Kalau di rata-rata di produk lain nggak ada. Oh, oke. Gitu. Ini Jadi kebetulan benar-benar memang ini manual custom. ya? Iya, Kalau ini yang custom. produk lain ya? Jadi dia berhentinya tuh harus benar-benar dilihat sama operator, dikira-kira gitu ya? Betul. Kalau ini walaupun operatornya Lupa. belum gitu, lupa. Kebablasan Iya. terus, dia tetap Paling safe nggak ya? ini, iya. Oh, oke. Lebih baik kita maintenance di sini daripada di hidrolik. Hidroliknya ya, di stoppernya ya, ini si Iya, stoppernya. ada ini. stoppernya. Oke, makanya kenapa dia cuma ada batang sendirian di sini? Betul. Ini adalah fungsinya untuk stopper ya. Iya. Sedangkan ini kan bagian Itu daripada mesin penuntun. presnya. Penuntun. Penuntunnya ya. Iya. Gitu. Gitu Oh, sih. oke. Jadi begitu udah nih ceritanya di press, lalu tali itu tadi masuk ya dari Masuk, kolong betul. gitu. Baru selesai press, nanti diikat, Ya. selesai pengikatan, pintu semua kan sudah terbuka semua. Udah. Kita mau keluarin dari depan bisa, Dari dari belakang belakang bisa. Oke, tergantung lokasi si mesin di mana. Betul. Terus untuk trolinya ada di mana Betul, gitu ya. penyimpanannya. Oke. Jadi lebih fleksibel lah ya. Iya. Wah, Ya kurang lebih gitu. oke. Dan satu lagi, tadi saya bilang ada beberapa yang kelebihan-kelebihan di sini yang nggak ada di lain tempat lain juga buat ya. Memang sih di sisi hidrolik ini kan memang rata-rata saya pakai pasti X-nya bekas alat berat ya, ekskavator nih, rata-rata ekskavator ya. Oh, oke. Kalau yang di lain-lain itu rata-rata memang yang orang-orang pada bikin tuh di luar sih dia bikin yang hidrolik yang sudah jadi ya, bukan yang ekskavator ya. Itu kalau yang sudah jadi itu kan seal-nya nggak ada di pasaran ya. Kadang-kadang ada yang nggak di pasaran, ada juga yang di pasaran tapi
Sulit. Ukurannya nggak sesuai, Nggak sesuai. sama oversize-nya dia. Iya. Kalau saya kebetulan kita yang namanya ini rekondisi ya, hidroliknya rekondisi, jadi seal-nya itu memang khusus kita buat sendiri. Oh, jadi di WAC sendiri menyiapkan spare part-nya juga ya? Oke, untuk seal-nya itu ya? Betul. Oh, sorry bro, tadi berarti ini hidroliknya rekondisi ya? Rekondisi. Bukan baru ya? Bukan. Jadi ini rekondisi yang sudah diberesin semua dalamnya, even untuk partnya sendiri WAC juga menyediakan. Jadi nggak usah khawatir Nggak kalau usah misalnya ada kerusakan penggantian part sendiri, udah tinggal Kita ke sudah WAC, siapkan. udah disiapkan. Oke nih gitu. Nah dengan rekondisi otomatis harganya juga oke dong jadinya dong. Nah itu mantap itu. Siap. Gitu. Oke. Nah, selintas obrolan terkait dengan produk yang diciptakan oleh Bang Sofyan dan tim. Buat teman-teman jangan lupa ini produk Anak bangsa. Jadi kalau lokal, bukan impor ya bro ya. Jadi kalau mau pesen tinggal kontak me bro. Ya. Ya siap. dan ini manfaatnya luar biasa. Bener. Bro ada sedikit statement lah atau ucapan sedikit buat anak muda milenial. Betul. Bro. Gimana Khususnya bro? buat anak muda. Gimana bro? Ini salah satu bentuk bisnis yang paling menjanjikan buat pemula-pemula, khususnya anak muda ya, kaula-kaula muda. Sebetulnya kalau dibilang dari sisi bisnisnya susah sih nggak susah, asal kita mau berusaha ya dan mau kotor-kotoran lah. Namanya juga di bidang sampah ya. Ini sangat menjanjikan, apalagi di dunia ini di Jakarta khususnya di Indonesia ya, sampah itu melimpah. Iya. Jadi itu justru income yang paling besar kalau memang kita bisa mengolah. Iya, keren itu, keren. Jadi khusus yang buat kaula muda nih, yang bisa mengolah sampah, Bener. jadi yang bermutu dan bisa jadi bisnis, ya inilah. Siap. Gitu loh. Thank you bro, asli. Buat lingkungan juga ya. Buat lingkungan, Buat betul. lingkungan juga, dapat Betul. cuan juga, Dapat mantap cuan kalau juga, gitu. mantap. Sip, keren bro. Gitu. Mantap kalau Oke. gitu. Sip, thank you.